Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan, serta keimanan, sehingga dapat mengikuti kegiatan kita, yaitu pengembangan karakter. Baiklah, untuk peserta yang dapat hadir atau ikut kegiatan. Sebelumnya, saya mengingatkan kembali pada peserta bahwa sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang memberikan materi ini. Jadi saya mengingatkan kembali, yaitu tentang pengembangan karakter. Jadi karakter atau pengertian karakter ini adalah suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi secara mendasar dalam kehidupan sehari-hari adanya pengklasifikasian karakter ke dalam dua jenis, yaitu karakter baik dan karakter buruk. Jadi ada dua ya, karakter ini baik dan buruk. Nah, jadi bahwa karakter ini atau sifat bahwa ini berkaitan erat ya dengan kepribadian atau personality dalam diri seseorang. Nah, saya coba ambil dari beberapa ahli ya, tentang pengertian karakter. Di sini saya coba ambil dari Al-Wisol yang mengatakan bahwa karakter adalah suatu penggambaran tingkah laku yang dilakukan dengan memperlihatkan dan menonjolkan nilai benar, salah, baik atau buruk secara implisit maupun eksplisit, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian ada lagi, ya, saya cuplik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, ya, arti karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Nah, berarti ini adalah watak kita. Memang kita akui bahwa untuk semua peserta didik ini mempunyai watak atau karakter yang berbeda. Kemudian, ya, kita juga di sekolah sudah pernah melaksanakan beberapa tahapan pengembangan karakter. Nah, di sini coba saya sedikit jelaskan, ya. Jadi ada 3 desain. Yang pertama yaitu desain berbasis kelas. Kedua, desain berbasis kultur sekolah yang berusaha membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter anak didik dengan bantuan peranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan terbantikan dalam diri siswa. Dan desain, kemudian yang ketiga, desain berbasis komunitas. Kemudian, mengapa kita di sekolah ini ya selalu melakukan kegiatan setiap hari Senin untuk ya memberikan pengembangan karakter walaupun melalui Zoom, karena kita lihat bahwa masih ada ya peserta didik
yang memiliki watak ya yang kira-kira kurang baik. Seperti kita lihat saja contohnya tiap ada PJJ atau guru memberikan pembelajaran jarak jauh, masih banyak alasan yang disampaikan oleh peserta didik. Walaupun ya peserta didik tersebut sebenarnya mampu, karena wataknya atau karakteristiknya penyakit yang kita sebut lima huruf, yaitu penyakit malas. Ya, 6. Nah ini kalau sudah karakter atau sifat atau wataknya malas, biar bagaimanapun sudah disampaikan, ya, tugas-tugas yang diberikan selalu tidak dikerjakan. Nanti untuk ya peserta yang punya watak seperti itu. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, inilah kita dari sekolah ya mencoba untuk merubah watak-watak yang memiliki sifat negatif. Nah, kemudian pengembangan karakter dalam suatu sistem pendidikan adalah keterkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku yang dapat dilakukan atau bertindak secara bertahap dan saling berhubungan antara pengetahuan nilai-nilai perilaku yang bersikap atau emosi yang kuat untuk melaksanakannya, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa, dan negara, serta dunia internasional. Nah, kemudian kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa manusia yang telah terbiasa tersebut secara sadar menghargai pentingnya nilai karakter. Karena mungkin saja perbuatannya tersebut dilandasi oleh rasa takut untuk berbuat salah, bukan karena tingginya penghargaan akan nilai itu. Nah, jadi ya memang ya di antara peserta didik masih ada rasa takut. Dan ya karena takut disalahkan, akhirnya ya pura-pura berbuat baik. Itu ya masih ada. Nah, kemudian ada lagi contohnya ya, misalnya ketika seseorang berbuat jujur, hal itu dilakukan karena dinilai oleh orang lain, bukan karena keinginannya yang tulus untuk menghargai nilai kejujuran itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pendidikan karakter diperlukan juga aspek perasaan. Ya, komponen ini dalam pendidikan karakter disebut dengan desiring the good atau keinginan untuk berbuat kebaikan. Jadi berdasarkan kesadaran, bukan ya kita berbuat baik itu bukan karena terpaksa atau takut. Kemudian perlu saya sampaikan juga, mengapa kita setiap hari Senin ya sekolah ini mengadakan pengembangan karakter, tentunya memiliki tujuan, yaitu sebagai arah bagi proses pendidikan. Yang kedua, sumber motivasi yang menggerakkan insan pendidikan untuk mengarahkan seluruh waktu dan tenaganya pada tujuan tersebut. Yang ketiga, menjadi dasar atau kriteria untuk melaksanakan penilaian ya di pendidikan. Kemudian kita berharap bahwa kegiatan pengembangan karakter ini diharapkan secara terus-menerus dilakukan secara holistik dari semua lingkungan pendidikan. Ya. Jadi bukan hanya pengembangan karakter ini bukan hanya di sekolah saja, kita lakukan terus. Ya. Jadi kami mengharapkan juga dari keluarga peserta didik ya di lingkungan keluarganya, kemudian ya di lingkungan masyarakat, karena kita kalau di sekolah kan sudah tiap hari Senin nih kita lakukan.
sudah terjadwal. Nah, jadi saya harapkan juga peserta didik ini ya yang hadir pada kesempatan ini dan juga di keluarga ya ada pembinaan atau pengembangan karakter, karena kita tahu bahwa kita ini manusia tidak hanya hidup sendiri tapi juga di masyarakat ya. Jadi kami harapkan peserta didik ya di keluarga, mungkin kalian kalau punya adik ya bagaimana kalian membina atau mendidik adiknya ya, itu contoh. Kemudian di sini saya kutip juga oleh ya beberapa ahli Licona, Skep, and Lewis, bahwa mengembangkan pendidikan karakter dilakukan dengan pembiasaan untuk bersikap dan berperilaku positif dan menjauhi perilaku negatif. Kemudian ada beberapa caranya ya, saya coba sebutkan, yaitu mempromosikan nilai-nilai kode etik berdasarkan karakter positif, mendefinisikan karakter secara komprehensif untuk berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Kemudian menggunakan pendekatan yang efektif, komprehensif, intensif, dan proaktif. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan untuk pengembangan karakter ke arah yang positif. Nah, kita ketahui bahwa kita di sekolah ini ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Ya, dari Waka Kesiswaan oleh Pak Aposan Sinaga, SPDJR, ini sudah membagikan jadwal kegiatan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini ya salah satu untuk pengembangan karakter peserta didik, di mana kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan di luar jam pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Nah, sebelum saya lanjutkan, mengapa ekstrakurikuler ini sangat penting juga? Baik, ya, ini ada peraturan dari kementerian. Sedikit saya ambil, saya kutip. Pengertian ekstrakurikuler yaitu menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian siswa secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, kemudian ada lagi juga fungsi dan prinsip ekstrakurikuler Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 menegaskan bahwa fungsi dan prinsip pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di Indonesia sebagai berikut, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler meliputi yaitu pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas siswa sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Nah, jadi ini berkaitan dengan ekstrakurikuler, maka kebetulan saya bersama Ibu Dian Susulawati sebagai pembina pramuka. Jadi saya mencoba melakukan pengembangan karakter peserta didik
ini untuk ya yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, ya, melalui kegiatan pramuka. Karena sudah banyak ya kami melakukan kegiatan-kegiatan pramuka ini untuk pengembangan karakter peserta didik. Jadi sudah kita ketahui yang mungkin untuk peserta didik sudah disampaikan ya Pak Aposannya, untuk peserta didik, semua peserta didik untuk jadwal kegiatan pramuka. Maaf, kegiatan ekstrakurikuler. Kalau tidak salah nanti di bulan September ya, kegiatan khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, jadi ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler ini yang akan dilakukan atau dilaksanakan di sekolah. Saya hanya fokus pada satu kegiatan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka, atau termasuk salah satu krida, ya, termasuk salah satu krida kegiatan, yaitu kegiatan pramuka. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga, kenapa kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan karakter peserta didik. Ya. Jadi, karena kepramukaan adalah proses pendidikan dalam bentuk kognitif dan psikomotorik yang menyenangkan bagi anak-anak dan pemuda di bawah tanggung jawab orang dewasa yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan keluarga. Makanya kegiatan pramuka ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Kemudian fungsinya, ya, fungsi pramuka dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka pada bab 2 pasal 3 tentang fungsi gerakan pramuka dinyatakan pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Gerakan pramuka hadir sebagai alat untuk pembentukan karakter, ya, pembentukan karakter yang berbentuk kegiatan pendidikan non formal di sekolah. Ya, ini bisa kita lihat beberapa kegiatan sudah kami lakukan ya di sekolah. Yang terakhir itu kegiatan Hari Pramuka yang ke-60, mana kita upacara di sini. Nah, itu salah satu juga merupakan kegiatan ya pengembangan karakter. Jadi beberapa peserta kita hadirkan. Alhamdulillah sudah hadir beberapa peserta didik yang sudah ditunjuk oleh wali kelasnya. Nah, bagaimana caranya kita atau peserta didik ya untuk mengembangkan karakter? Ya, misalnya peserta didik ini gimana Pak? Ada yang mungkin ada yang bertanya, gimana cara mengembangkan karakter di kegiatan pramuka? Ada yang kita pelajari dan perlu kita ketahui, yaitu kita dengan melihat atau membaca, ya, memahami prinsip dasar metodik pendidikan pramuka. Nah, ini ada tercantum di dalam Dasar Dharma. Ya, tentunya yang sudah ikut kegiatan pramuka di SMP ya SMP ini jelas sudah pernah mendengar
bahkan bisa menghafal, dan lebih baik jika sudah melakukannya. Nah, apa saja prinsip dasar itu? Yaitu dasar dharma. Yang pertama, yaitu satu, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin, terampil dan gembira. Tujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Delapan, disiplin, berani dan setia. Sembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, ini kalau kita lakukan, kita laksanakan prinsip dasar ini yang terdapat di dalam dasar Dharma Pramuka, insya Allah peserta didik dapat, ya, atau berkarakter, memiliki karakter yang baik kalau itu diterapkan. Jadi tidak hanya dibaca atau dihafal, tapi dilaksanakan, ya, dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, di sini juga perlu kami sampaikan bahwa untuk guru-guru, ya, Bapak Ibu guru di sini sudah banyak yang mengikuti kursus, ya. Ada sudah yang mengikuti kursus KMD, kursus mahir dasar, ada yang sudah mengikuti kursus mahir lanjutan, sudah ada yang mengikuti, ya, kursus pelatih dasar. Nah, ini informasi untuk peserta didik, ya. Jadi sudah banyak guru-guru yang ikut. Nah, apalagi kalian nanti peserta didik ini ada yang sudah disampaikan oleh Bapak Aposan selaku Wakakesiswaan, itu ada 2 kegiatan pramuka. Yang pertama adalah kegiatan pramuka wajib, dan yang kedua adalah kegiatan pramuka untuk pramuka ekstra, ya, ekstrakurikuler. Jadi untuk ekstra ini siapa saja boleh ikut. Nah, sedangkan yang wajib berarti peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang sudah diatur dalam jadwal. Nah, dari situlah nanti, ya, apabila peserta didik ikut dalam kegiatan pramuka ini, kita atau kalian bisa, ya, mengembangkan karakter atau tingkah laku atau watak ke arah yang positif. Nah, kemudian di sini dengan adanya atau masuknya pendidikan pramuka dalam struktur kurikulum pada pendidikan dasar, patut kita, ya, diapresiasi, karena pramuka dianggap sebagai wahana pembentukan karakter siswa. Karena di dalam kegiatan pramuka ini peserta didik dilatih yaitu kepemimpinan, kerjasama, solidaritas, mandiri, dan keberanian. Ya, jadi kami di sini mengharapkan peserta didik dapat ikut dalam kegiatan pramuka wajib, ya, pramuka wajib, karena kita sudah ada jadwalnya, ya, untuk
pelaksanaan kegiatan pramuka tersebut. Yang kedua juga ada pramuka ekstra kurikuler. Ya, silakan yang ingin bergabung dalam kegiatan ini sesuai nanti dengan jadwal. Nah, hal ini sebagai ya penyeimbang kegiatan pembelajaran dalam kurikulum formal yang lebih berorientasi pada ranah kognitif, ya, pengetahuan yang tadi awal sudah saya sampaikan, dan psikomotorik atau keterampilan. Nah, karena kami harap ya mampu membangun kecerdasan siswa pada ranah efektif, sikap, dan perilaku, hingga siswa akan mampu mengembangkan karakternya secara positif. Nah, ini kami sudah pernah mengalami ya beberapa peserta didik yang perilakunya luar biasa, ya di luar dari kebiasaan. Ini kami coba bina, kami masukkan, kami minta supaya peserta didik ini masuk menjadi anggota pramuka. Kami coba, ya alhamdulillah dengan kegiatan seperti ini perilakunya yang negatif itu berubah menjadi positif. Ini pengalaman yang pernah saya jalankan. Perilakunya luar biasa. Nah, inilah ya salah satu kegiatan ekstra yang kami jalankan untuk peserta didik yang luar biasa perilakunya. Mungkin sementara itu dulu yang dapat ya kami sampaikan. Mungkin nanti kami akan langsung serahkan ke Pak Eri. Ada pertanyaan akan kami coba ya kami tanggapin. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Eri dan teman-teman yang lain. Ya, mungkin itu Pak Eri. Saya terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badar untuk informasi, arahan, sekaligus juga mengingatkan kembali ya kepada kita semua ya terkait dengan pengembangan karakter. Terima kasih Pak untuk materinya hari ini. Sedikit Bapak simpulkan ya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Badar. Banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Badar ya, dan sangat luas. Jadi Bapak akan simpulkan sedikit saja. Jadi kegiatan pengembangan karakter ini punya alasan ya mengapa ini dilakukan. Menurut Pak Badar karena ada ya masih siswa yang belum maksimal mengikuti kegiatan pembelajaran dengan memiliki 5 huruf, yaitu malas ya masih ada. Sehingga dibutuhkan sebuah wadah ya untuk kalian bisa berbagi informasi. Kemudian juga yang paling penting di sini ya, terkait pengembangan karakter, ternyata jika kalian mengikuti kegiatan ekskul, ya, khusus kegiatan pramuka, maka pengembangan karakter itu insya Allah bisa tercapai. Karena memang di dalam kegiatan pramuka ada yang namanya prinsip dasar pramuka, yang di dalamnya ada pendidikan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan kemungkinan besar ya, jika kalian mengikuti kegiatan pramuka dengan maksimal, maka karakter kalian bisa menjadi lebih baik. Apalagi tadi sudah diberikan beberapa contoh yang nyata terkait apa yang sudah diterapkan di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Pulau Bunyu. Mungkin itu yang bisa Pak sampaikan ya. Terima kasih Pak Badar, terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya selaku moderator ya sekaligus juga host mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan yang baik ini bisa terus kita lanjutkan. Kalau perlu dikembangkan ya, mungkin lebih aktif lagi, harus lebih baik daripada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Eri. Pak Naga.
Terima kasih Pak Silakan, Bapak, Eri. Ibu.